ibadah baru kita. Benar, ceria, semangat, gembira, seperti tema baru kita, Tante Eva. Tema baru kita. Iya, tema baru. Tema baru kita adalah joyfulness. Oh, joyfulness. Iya. Apa itu joyfulness? Joy itu sukacita kan? Iya, artinya kesukacitaan. Jadi adik-adik, selama 3 bulan ke depan, tema ibadah kita adalah tentang sukacita. Iya, sukacita. Wah, senang sekali Tante. Ya, Iya, adik-adik, supaya adik-adik lebih bersemangat, lebih bersukacita lagi, yuk kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Mari kita bersukaria. ayo adik-adik di rumah bagi berdiri ya. Kita Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan sama-sama itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Bukan sebentar ya Om, kita mau nyanyi sekali lagi, tapi kita bersaut-sautan ya Tante ya. Ayo Tante, boleh. Iya, boleh. Tante duluan ya yang bernyanyi ya. Oke Tante Melva. Ya Om. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul, dari satu, puji Tuhan. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Yesus mari kita bersukaria. Ya, adik-adik, yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sukacita yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, pagi ini kami memulai ibadah, berkatilah ibadah kami, ibadah online ini ya Tuhan, dari awal sampai selesai. Berkati kami semua termasuk adik-adik di rumah untuk mengikuti ibadah ini dengan baik dan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Tante Eva, ya Tante, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Jadi tidak berdua saja kita. Oh, itu maksudnya Tante Becky yang akan cerita nanti? Bukan, tamu spesial. Ada satu lagi. Kamu nggak tahu? Coba ya, kita tebak-tebakan ya. Adik-adik di rumah juga boleh tebak. Nanti Tante kasih clue-cluenya. Boleh. Clue pertama. Dia adalah orang yang rajin dan penyayang. Ada yang tahu? Ya itu, Tante Becky kan rajin bikinnya. Iya juga ya. Bukan ya? Bukan. Terus Kalau apa? begitu, Tante Melva tambahin lagi clue-nya ya. Clue yang kedua, dia nggak pernah sendiri. Dia selalu bawa teman-temannya banyak. Sudah mulai bisa menebak? Belum. Tante Eva juga belum bisa menebak. Kelihatannya rame-rame. Oh, Nggak boleh rame-rame. kalau begitu tambah lagi clue-nya ya. Clue yang ketiga, profesinya atau pekerjaannya jadi perumpamaan Tuhan Yesus dalam Alkitab. Kayaknya aku tahu nih, tahu. Apa? Cerita tentang hari ini itu ada gembala. Iya, betul sekali, gembala. Adik-adik, kita nggak usah berlama-lama ya. Kita panggil Om Gembalanya. 1, 2, 3. Om Gembala. Hahaha. Om Halo adik-adik. Wah, ini Om gembalanya. Saya adalah gembala. Ya Om. Sorry ya Om, kelamaan manggilnya. Iya, saya hampir mau tidur di belakang. Iya, tadi kita udah bagus. Sekali. Maaf ya Om. Jadi Om, sehari-hari kayak gini ya, bawa
domba-domba gitu kemana-mana? Oh iya, Hmm. saya kemana-mana bawa domba saya. Saya menjagai mereka semua. Jaganya tiap saat. Oh iya dong. Lagi ngapain aja pun dijaga. Oh iya. Wow. Pagi, mau malam, mau siang, Wah, mau sore, 24 jam. 24 jam saya ada untuk mereka. Wah, adik-adik, Waktu seorang mereka gembala. main, waktu mereka tidur, aku ada Tetap untuk ada. dia. Wah, luar biasa. Om, jadi ingat nih Om, berarti adik-adik di rumah saat belajar, saat sedang bermain, saat sedang tidur, juga dijaga oleh Tuhan. Tuhan kan gembala kita juga kan, Om? Oh iya. Wah, untuk mengingat kebaikan Tuhan, adik-adik, yuk kita bernyanyi, kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Om Gembala, ikut nyanyi bareng kita ya? Oh, Ikut ya, Om? boleh, 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 Oke. boleh. Yuk, Om. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Gembala, Iya. aku mau nanya, Iya. Om kan domba-dombanya banyak. Iya. Banyak. Satu-satu domba-dombanya, Om. Oh jelas dong. Semua domba-domba saya pasti mengenalnya. Apa Om? Wah, kenapa? Satu persatu saya kasih nama. Oh, Semuanya saya kenal. kalau misalnya ada yang hilang atau misalnya belum masuk kandang, tahu Oh, siapa yang saya hilang? tahu. Mana yang belum masuk kandang, saya tahu. Dan saya pasti cari sampai ketemu. Oh, Gembala baik sekali, baik. Wah, itu udah tugas saya itu. Jadi, Om Gembala kenal semua domba-dombanya ya? Oh iya, saya pasti ingat dan saya mengenal domba-domba saya. Baik, teman-teman, udah jamnya nih. Saya harus ngasih makan domba-domba saya. Iya, iya. Saya pamit ya. Om Gembala, Om Oke, Gembala. salam pada adik-adik semua. Iya. Mari. Terima kasih Om Gembala ya, bye-bye. Adik-adik, Om Gembala tadi baik sekali ya. Katanya kenal semua domba-dombanya. Hebat dong. Tuhan Yesus juga mengenal semua anak-anaknya. Tuhan Yesus mengasihi kita ya. Iya Tante, termasuk mama papa di rumah ya Tante? Iya, adik-adik. Adik. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus mengenal semua anak-anaknya, Tuhan Yesus juga tahu saat kita sedih, saat kita kecewa. Contohnya nih, mungkin adik-adik merasa, wah sampai kapan sih seperti ini? Di rumah terus Iya, ya, di Tante? rumah terus, tidak bisa keluar, belajar juga dari rumah. Nah, mungkin adik-adik ada yang sedih, Bosan. ada yang kecewa, bosan. Iya. Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang adik-adik rasakan. Tuhan Oh, Yesus Tante. juga tidak mau kita malah bersedih. Tuhan Yesus mau kita tetap bersukacita dan tidak ada satupun yang bisa menghilangkan Sukacita kita sukacita kita itu. Nah, seperti lagu I've Got Joy. Oke, kita bernyanyi Yuk, lagu kita I've Got bernyanyi Joy. I've Got Joy. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya, ikutin gerakan kita. I've got joy in God in my
kita sukacita, kadang ada kalanya kita tidak bersukacita ya. Iya, Kak. marah-marah, Iya, mengeluh. sedih hati. Nah, untuk itu kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Doa pengakuan dosa ini akan dibawakan oleh teman kita Andrew dari ATB. Mari kita berdoa. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas perlindungan-Mu, berkat-Mu, dan penyertaan-Mu yang kami rasakan sampai hari ini. Bapa, kami mengakui setiap kata dan perbuatan yang salah yang kami lakukan. Kami mohon ampunan atas segala kesalahan kami. Jadikan kami anak-anak-Mu sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih adik Andrew dari ATB. Tante Melva, Ya. Om Gembala tadi tuh baik banget ya. Iya, Baik, sebaik itu gitu menjaga domba-dombanya. Domba-dombanya nggak akan dibiarkan hilang. Kalaupun hilang langsung dicari. Iya, betul. Sangat dipelihara, pasti Iya. domba-dombanya senang ya Tante. Benar. Tante Eva masih pengen tahu lebih banyak lagi tentang gembala? Mau Mau ya? Nah, Pengen banget. adik-adik di rumah juga masih pengen tahu lebih banyak lagi tentang gembala? Siapa itu gembala? Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi satu lagu pujian firman Tuhan ku dengar. Joyfulness, kesukacitaan. Tadi Tante Melva sudah bilang ada tema baru untuk 3 bulan ke depan. Jadi sampai bulan Desember adik-adik kita akan belajar tentang joyfulness. Kira-kira apakah adik-adik masih ada joyfulness dalam masa pandemi ini? Pasti adik-adik sudah banyak yang sudah mulai bosan di rumah, tidak ketemu di sekolah lagi, tidak belajar di sekolah, terus gak bisa liburan lagi, terus adik-adik juga gak bisa bermain, berenang, les piano. Wah, banyak sekali gak bisa main layang-layang, semuanya dibatasi. Harus pakai masker sekarang. Lalu ada hand sanitizer. Wah, banyak banget aturannya. New normal ini membuat adik-adik pasti semakin tidak semangat. Ada lagi nih, males, aku gak mau ibadah karena ibadahnya lewat Zoom atau lewat YouTube. Aku gak suka. Masih begitu adik-adik? Sudah 6 bulan ini, apakah kita masih terus bersungut-sungut? Kita akan belajar ya. Kita akan belajar satu hal pada hari ini tentang joyfulness. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau duduk diam mendengar firman Tuhan.
mendengar suara-Mu ya Tuhan. Buka hati kami agar kami mengerti firman-Mu dengan baik dan benar, dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, baik. Adik-adik, kita mau buka dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 18. Yohanes 10 ayat 1 sampai 18. Ya, judulnya aja sudah Gembala yang Baik, judulnya ya. Baik, kita membaca bersama-sama ya. Adik-adik di rumah membaca, Tante Becky juga akan membaca dari sini ya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing. Waduh, hebat banget ya, memanggil dombanya masing-masing menurut namanya. Wah, jadi kalau ada domba yang dipanggil Becky, wah, kita harus dengar ya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah, adik-adik, kalau ada yang manggil tapi kita nggak kenal, pasti kita nggak mau kan? Nah, ini hebatnya gembala yang baik ini. Dia panggil karena kita sudah kenal, jadi kita menjawab. Iya. Ayat yang ke-6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, melalui firman Tuhan hari ini,
Tante Becky mau kasih satu pertanyaan. Kenapa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang gembala yang baik untuk menggambarkan dirinya? Ada yang tahu nggak adik-adik? Kenapa Yesus memakai perumpamaan tentang gembala? Oh iya, adik-adik pasti tahu jawabannya. Iya, karena gembala sangat mengenal domba-dombanya dan dombanya juga mengenal gembalanya. Jadi domba-dombanya akan mengikuti gembalanya kemanapun dia pergi. Lalu kalau ada nih dombanya yang tersesat, wah, gembalanya pasti akan mencari sampai ketemu. Bayangin, ingat cerita tentang 100 domba, hilang satu tapi dicari sampai ketemu dan harus ketemu karena gembalanya sangat sayang. Ya adik-adik, sikap baik gembala yang ditunjukkan oleh Yesus adalah dia sangat mengenal dombanya. Dia sangat memelihara dan menjaga dombanya. Dan setiap hari gembala ini akan memberikan makan dan memberikan minum, membawa ke padang rumput, lalu dia memberikan minum. Lalu gembala ini juga akan melindungi domba-dombanya ini dari binatang buas. Tadi kenapa dibilang dalam firman Tuhan kalau gembala itu masuknya lewat pintu, bukan memanjat tembok? Iya adik-adik, kalau pencuri dan perampok itu dia pasti akan diam-diam. Dia ada melihat domba. Tadi kalau kita lihat bersama juga domba-dombanya itu gemuk-gemuk. Pasti si pencuri ini akan mengambil karena dia diam-diam. Lihat-lihat ada orang gak? Wah, gembalanya sudah tidur. Ayo, begitu. Nah, kalau gembala yang baik, dia akan masuk lewat pintu. Kalau domba itu seperti apa ya? Oh iya, domba itu seperti binatang yang lemah. Ya, binatang yang lemah. Dia harus dituntun. Terus domba itu mudah diterkam oleh binatang buas. Wah, berarti domba-dombanya kalau tidak mengikuti si gembala, dia akan tersesat. Iya. Lalu ada lagi nih yang bilang di firman Tuhan, Yesus menunjukkan dirinya sebagai gembala yang baik. Karena apa? Karena gembala yang baik itu rela menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Iya adik-adik, Yesus sudah rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Wah, kalau begitu boleh nggak ya kita masih bersungut-sungut? Kita nggak semangat lagi ibadah. Sudah 6 bulan kita masih nggak mau lagi ikut ibadah. Aduh, Tuhan pasti sedih adik-adik ya. Jadi jangan seperti itu lagi. Kita harus semangat, tidak boleh malas-malas lagi. Kita harus bersukacita karena kita memiliki Yesus Sang Gembala yang baik. Yesus sudah memelihara kita. Lalu apalagi? Dia sudah menjaga kita setiap hari. Lalu apalagi? Dia sangat mengasihi kita. Lalu apalagi? Yang tadi Tante Becky bilang, dia memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa tante dan adik-adik, kakak dan mama papa semua. Iya, Tuhan Yesus sangat mengenal kita satu persatu. Dia tahu bagaimana Inge setiap harinya. Dia tahu bagaimana Jojo setiap harinya.
Dia tahu bagaimana Abel setiap harinya. Dia tahu bagaimana Grace setiap harinya. Pasti Tuhan tahu. Dia tahu dia tidak akan salah menyebut namanya. Karena itu sudah difirmankan Tuhan. Bahwa Yesus adalah gembala yang baik dan dia mengenal semua kita. Dia tahu Tante Becky seperti apa. Nah, adik-adik, kalau kita sudah belajar tentang gembala yang baik, berarti joyfulness, kesukacitaan akan muncul dari dalam hati kita. Sehingga terpancar kepada orang-orang lain yang melihat adik-adik semua. Ya, jadi tidak boleh ada keluh kesah lagi, tidak boleh lagi ada sungut-sungut, tidak boleh lagi ada marah-marah. Sampai kapan ini pandemi ini? Gak boleh lagi. Malah kita harus berdoa, kita minta sama Tuhan agar Tuhan memberikan pandemi ini cepat berlalu dan kita semua boleh melakukan aktivitas kita seperti sedia kala lagi. Baik adik-adik, kita mau bersukacita, kita mau selalu punya hati yang gembira, bersukacita, memuji Tuhan, mengikuti persekutuan kelas, mendengarkan podcast Sema, ya. Kita senang melakukan semua hal itu. Dan yang terlebih penting adik-adik, kita tetap mau tekun di dalam belajar. Walaupun sekolah masih virtual, masih online, tapi adik-adik tetap semangat, tetap setia. Sukacita yang dari Tuhan harus ada. Baik, siapa yang mau menunjukkan kesukacitaannya pada hari ini? Mulai hari ini kita mau tunjukkan sukacita yang dari Tuhan ada di dalam hati kita. Siapa yang mau? Iya, kita semua pasti mau. Tante juga mau. Kita harus lebih bersukacita. Ada ayat hafalan kita. Iya, ayat hafalannya diambil dari Filipi 4 ayat 4. Sekali lagi, Filipi 4 ayat 4. Bunyinya seperti ini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekali lagi ya, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ada gayanya ya, kita pakai gerakan ya. Ikuti Tante Becky. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ting. Filipi 4 ayat 4. Yeay, pintar ya. Kita pelajari ayat hafalan ini untuk 3 bulan. Gampang dong, pendek banget ya. Baik, adik-adik, selamat menjadi domba yang baik. Bersukacitalah. Baik adik-adik, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau menjadi domba yang baik karena kami punya gembala yang sangat baik dan Tuhan sangat mengenal kami. Ampuni kami Tuhan jika kami sering malas membaca firman. Ampuni kami Tuhan jika kami sering malas beribadah. Ampuni kami Tuhan jika kami sering marah-marah. Biarlah Tuhan, mulai saat ini kami mau selalu bersukacita menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tante Eva, firman Tuhan luar biasa ya, Tante Iya, Eva. membuat kita semakin bersukacita ya Tante. Iya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita. Tuhan Yesus sangat baik. Bahkan Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya
buat Kita domba-dombanya. Siapa domba-domba itu? Ya kita semua, ya. Adik-adik juga, Tante Melva, Tante Eva, Om Julius, Betul. kita semuanya. Dan kita semua disayang oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Adik-adik kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, hatikan mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Adik-adik, sekarang kita akan melakukan aktivitas. Apa saja aktivitas kita? Ya, kita mulai dari kelas AK ya Tante? Iya, karena aktivitas kita ada 2 kategori. Betul. Untuk anak kecil dan untuk anak tangguh. Anak kecil bagaimana Tante Eva? Nah, adik-adik yang anak kecil, Om dan Tante di kelas sudah kirimkan gambar apa ini Tante? Domba. Gambar domba. Nah, gambar dombanya nanti di print terus dipotong-potong seperti ini. Gunting, Tante ya. Digunting, terus dikasih crownnya seperti ini. Karton tebal. Karton tebal Oh, untuk iya. di kepala nanti Tante. Hmm. Terus ditulis Tuhan Yesus adalah gembalaku. Terus kalau ada kapas di rumah, dihiasin dombanya pakai kapasnya. Terus dipakai deh. Nanti adik-adik Yeay. kalau udah jadi aktivitasnya boleh difoto, foto dan nanti dibagikan ke WhatsApp grup kelas ya. Oke. Iya. Nah, Lanjut ya, Tante. kalau anak tangguh kelas 4 sampai 6 SD sampai kelas 6 SD, adik-adik juga sudah dapatkan pola domba ini. Setelah di print, adik-adik gunting sesuai badannya. Nah, adik-adik melakukan apa? Adik-adik tulis kebaikan Tuhan Yesus kepada adik-adik. Nah, ditulis apa saja. Pasti banyak ya Tante ya. Kebaikan Tuhan. Susah hitungnya Tante. Tapi Iya. bisa secukupnya aja ya. Secukupnya boleh. Nah, kalau Tante nih ya, Tante kebaikan Tuhan kepada Tante Melva. Tuhan memberikan sukacita kepada Tante Melva. Walaupun kita beribadah secara online, belum bisa kita berkumpul seperti dulu adik-adik, tapi Tuhan selalu memberikan sukacita, semangat, sehingga kita masih bisa bertemu walaupun lewat online. Nah, sama seperti Aka, adik-adik kalau sudah tulis, nanti adik-adik foto. Setelah itu kirim ke grup kelas masing-masing. Begitu ya adik-adik. Oke. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk kali ini persembahan kita, adik-adik boleh masukin ke dalam amplop. Nah, nanti setelah ibadah di akhir video akan ada informasi rekening ya Tante ya. Iya. Informasi rekening gereja. Bilang sampaikan ke mama papa, minta tolong yang di amplop ini ditransfer lewat rekening itu. Gitu ya adik-adik. Sambil mempersiapkan persembahan, kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
berdoa untuk persembahan kita yang dibawakan oleh teman kita Giovanna dari kelas Antela. ATB. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah buat kami semua. Berkatilah persembahan ini kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Giovanna dari kelas ATB. Oke Tante. Nah, sekarang adik-adik ibadah kita hampir selesai. Ya. Tapi Tante Melva, Tante Eva akan selalu mengingatkan adik-adik tentang info-info kesehatan. Apa saja ya adik-adik? Satu, kita rajin mencuci tangan dengan sabun. Betul Tante. Iya. Jadi cuci tangan tiap megang benda-benda apapun ya Iya, Tante. benar. Nah, yang kedua, kita juga pola makan sehat. Iya. Apa aja ya Tante makanan sehat itu? Makanan-makanan sehat dan bergizi itu sayuran, Buah, buah-buahan, terus vitamin. vitamin benar, ikan juga harus Iya, rajin makan benar. ikan. Iya. Minum susu. Minum susu, Air benar. putih juga ya, Tante. Iya. Nah, terus benar. Nah, adik-adik juga kan masih belajar secara online. Nah, adik-adik jangan terlalu banyak untuk melihat gadgetnya ya. Iya, Nanti- harus ada waktu istirahatnya juga ya Tante, karena Supaya kesehatan mata itu kesehatan mata perlu dijaga. terjaga. Ya, benar. Nah, buat adik-adik yang sudah UTS, apapun hasilnya, adik-adik tetap sukacita ya. Betul. Dan semakin giat untuk belajar. Yang belum UTS, semangat juga untuk belajar. Persiapan. Persiapan. Terus ada lagi, Tante, kita juga yang paling penting kita berdoa. Oh ya, tiap hari kan ada ini Tante renungan audio. Iya, podcast Sherma. Sherma. Adik-adik dengarkan setiap hari ya. Dengan mendengar firman Tuhan setiap hari, kita akan semakin dikuatkan oleh firman Tuhan. Benar. Jadi yang dijaga tidak hanya kesehatan jasmani ya Tante, Iya, kesehatan betul. rohani juga. Iya. Kita perlu membaca Alkitab, mendengarkan renungan setiap hari. Asupan gizi untuk rohani kita perlu ya Tante. Iya. Satu lagi, wah Tante borong semua ini pesan. Iya. Satu lagi, minggu depan adik-adik tanggal 11 Oktober tidak ada ibadah anak. Ya. Tapi adik-adik beribadah bersama dengan keluarga. Mama, papa, adik, kakak, semua keluarga dalam ibadah digabung. Ibadah gabungan. Ibadah live streaming Live streaming, GKI ya. Kebayoran Baru dalam rangka apa? Pekan Anak jam 10. Jam 10 adik-adik. Jangan lupa ya. Iya. Terus apalagi kita sudah selesai, info-infonya sudah Tante borong. Iya, semua panjang sih Tante ya. Semua untungnya kita udah mau selesai. Nggak apa-apa. Adik-adik itu semua tadi info-info yang dibawa Tante Melva untuk kebaikan kita semua, supaya kita tetap sehat. Nanti udah waktunya kita boleh keluar, kita bisa bersukacita, lebih bersukacita lagi ya Tante. Sekarang kita akan tutup ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau bernyanyi Dan dulu yang tadi lagu I Got Joy. Joy. Adik-adik di rumah boleh berdiri ya. Pakai gerakan ya adik-adik. I've got joy deep down in my heart, deep, deep down in my heart. T-O-Y deep down in my heart, deep, deep down in my heart. Jesus give it to me, and all I can is joy, is joy, is joy, is joy. Ooh, I've got joy deep down in my heart, deep, deep down in my heart. Jadi ibadah kita sudah selesai, kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan selama kami beribadah. Kami boleh memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita,
yang semua itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semangat dan sukacita yang Tuhan hadirkan bagi kami. Tuhan Yesus, kami juga akan undur dari ibadah ini. Kami juga mohon penyertaan-Mu, sertai kami Tuhan sepanjang aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan. Biarlah kami juga senantiasa penuh dengan sukacita. Tuhan, kami juga mohon Tuhan menyertai kami dan memberikan kami kesehatan, sehingga minggu depan kami boleh beribadah bersama-sama keluarga kami dalam live streaming dewasa dalam rangka Pekan Anak. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom Mama Papa yang ada di rumah. Selamat hari Minggu dan salam sehat selalu ya. Walaupun kita masih di rumah aja, kita tetap harus jaga kesehatan. Baik Mama Papa yang ada di rumah, saat ini kami akan memberikan pengumuman penting. Pengumumannya mengenai persembahan. Nah, selama ini persembahan anak-anak kan dititip sama mama atau papa di rumah. Nah, saat ini mama papa sudah boleh mentransfer ke rekening gereja melalui dua cara. Yang pertama adalah scan barcode di samping ini. Lalu barcode ini adalah khusus untuk persembahan anak-anak layan atau sekolah minggu. Jadi diberi barcode khusus ya untuk komisi anak. Nah, lalu yang kedua bisa juga mama papa transfer langsung ke rekening GKI Kebayoran Baru. Tapi supaya dia khusus ada tambahan nominalnya. Tambahan nominalnya Rp15 sebagai kode unik persembahan dari anak-anak layan atau anak-anak sekolah minggu. Nah, nomor rekening GKI Kebayoran Baru juga bisa lihat di sini. Ya, Tante mau kasih contoh ya. Misalnya yang ditransfer sebesar Rp50.000 menjadi Rp50.015. Nah, seperti itu ya. Jadi itu kode unik untuk komisi anak, untuk anak-anak layan, supaya nanti bisa dilihat, oh ini persembahan dari anak-anak sekolah minggu. Demikian ya Mama Papa. Lalu kalau ada 2 atau 3 anak nih, misalnya Mama Papa punya 2 atau 3 anak di rumah, itu nggak usah bingung, digabung saja transfernya. Jadi tidak usah per kelas, tapi Mama Papa bisa menggabung semua itu, ditransfer dengan kode unik itu. Demikian Mama Papa, biarlah kita semua tetap semangat, dan yang paling penting Mama Papa harus memberikan semangat kepada anak-anak supaya tetap rajin ibadah dan tetap rajin baca firman Tuhan. Terima kasih Mama Papa. Tuhan Yesus memberkati. Kita berkumpul jadi satu. Puji
lagi tahun ini. Nah, tanggal berapa ya pekan anak? Iya, kita akan mulai di tanggal 11 Oktober. Jadi tanggal 11 Oktober tidak ada ibadah anak. Kita akan ikut ibadah dengan mama, papa, dengan keluarga di dalam ibadah live streaming GKI Kebayoran Baru. Iya. Jadi adik-adik tidak ada ibadah ya, ingat ya. Tanggal 11 tidak ada ibadah anak. Nah, terus di tanggal 11 itu ngapain aja ya? Oh gini adik-adik, ada lomba. Pasti adik-adik udah terima kan pengumuman dari tante dan om di kelasnya masing-masing. Itu ada lomba menyanyi bersama. Menyanyi bersama itu bagaimana caranya? Nih dengerin ya. Nanti kebetulan Tante Becky nih yang akan jadi pemandu pujiannya. Jadi nanti habis firman Tuhan, habis pendeta memberitakan firman Tuhan, Tante Becky akan menyanyi, akan memandu 4 lagu. Lagu yang pertama, dicatat ya, mari kita bersukaria. Lagu yang kedua, Yesus di dalam rumahku. Lagu yang ketiga, duduk senang, berjalan senang. Terus lagu yang terakhir, lagu keempat, Happy ya ya ya. Iya, 4 lagu ini akan dinyanyikan 1 kali aja, 1 kali jalan ya. Tapi akan di medley. Nah, bagaimana caranya adik-adik mau ikut lomba? Iya, jadi waktu Tante Becky nyanyi di live streaming di gereja, adik-adik dan mama papa atau ada eyang, opung atau kakak atau siapa yang mau ikut silakan. Nanti ada 1 orang yang videoin ya, melihat direkam adik-adik yang menyanyi dengan keluarga. Lalu diabadikan momen itu, lalu dikirim. Nah, dalam bentuk video ya adik-adik, dikirim videonya masing-masing, diupload ke Instagram, ke IG masing-masing ya. Ingat ya, diupload ke IG masing-masing videonya dengan hashtag keluarga bersukacita. Apa? Iya, dengan hashtag keluarga bersukacita. Lalu ada captionnya juga. Dengan captionnya apa? Captionnya ada nama anak dan nama kelasnya. Iya, ngerti ya adik-adik? Sekali lagi ya, videonya dikirim, diupload ke IG masing-masing dengan hashtag keluarga bersukacita. Captionnya nama anak dan kelasnya masing-masing. Baik, itu lombanya pasti ada hadiahnya. Hadiahnya menarik lah ya. Jadi ayo mama, papa, kakak, adik, opung, eyang semua ikut ya. Boleh ikut bernyanyi bersama keluarga dalam merayakan Pekan Anak GKI Kebayoran Baru. Terima kasih mama, papa, adik-adik semua yang mau berpartisipasi. Mari kita bersuka